agama dan ilmu pengetahuan di bidang hukum ya. Mau bikin judul pendek-pendek susah ya, kalimatnya gimana. Jadi ini yang dimaksud dengan prateologia, mindset seseorang yang ingin masuk ke dalam pengetahuan teologi. Mindsetnya mesti dirubah dulu lah, atau diisi tentang hal-hal ini. Di video lainnya kan sudah dikatakan bahwa minimal kenal lah tentang dunia kerajaan, monarki begitu ya. Karena nanti di dalam pelajaran agama tersebut ada hal-hal yang memang bukan mirip lagi ya, memang sama susunannya, tatanannya, tata kelolanya daripada struktur keorganisasian lembaga agama tersebut. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang ini lagi ya, mindset ya, bukan berarti harus jadi pintar, jadi hebat di dalam dunia law, di dunia hukum, bukan ya, atau bukan harus menjadi masuk di fakultas hukum dulu, enggak. Kenal aja dulu gitu loh dunianya, fakultas hukum lah, begitulah ya. Nah, di dalam pengetahuan bidang hukum law tersebut ya, di fakultas hukum itu, kenali dulu ada apa di dalamnya ya toh. Itu ada namanya kitab undang-undang ya. Kitab undang-undang itu kayak macam bab, pasal, ayat. Kenapa bisa lahir pasal, kenapa ada ayat. Nanti ada yang namanya, orang suka bilang protap ya kan, prosedur tetap ya. Terus ada SOP, standard operation procedure, dan yang terpenting adalah juklak ya, petunjuk laksana. Karena sama nanti kitab-kitab yang ada di agama itu, gimana petunjuk laksananya ya, tidak ada di dalam buku kitab agama tersebut ya. Jadi juklaknya itu nanti, SOP-nya itu nanti untuk ya, sebetulnya harus lihat lagi video yang lain ya, karena agama itu nanti dibagi dua ya, menjadi pengguna agama ya, how to use that religion, atau penganut. Itu beda lagi, nanti terlampau banyak yang mesti diinikan. Jadi ya pokoknya gitu dulu lah ya, harus tahu dulu di bidang ini supaya nanti tidak bingung di dalam pengetahuan teologi ya, edukasi teologi. Ketemu nanti hal-hal ini, dan ini persis seperti yang diterangkan di video lainnya tentang kenal deh dunia kerajaan gitu. Nah, ini juga kenalin dulu deh gitu loh, pelajaran-pelajaran di dalam bidang hukum itu gitu, karena nanti ada kaitannya begitu ya. Ini kan karena udah, saya bingung juga mau men-sharingkan, karena sekarang zaman dunia pakai handphone ya. Apa-apa membaca nyarinya ke handphone, bukan nyari ke perpustakaan. Karena gini, kalau Anda, jangan-jangan memang zaman sekarang ada generasi yang nggak pernah masuk perpustakaan kali ya. Gimana? Gini, dulu kalau kita ke perpustakaan, berbagai macam perpustakaan, kita baru masuk pintu aja, lihat itu rak-rak buku, kita bisa tahu nuansanya dia ini arahnya kemana si perpustakaan itu. Paham nggak maksudnya? Karena penggolongan buku, penggolongan tema buku gitu loh, terasa sekali. Jadi dia arahnya ini, mazhabnya kemana gitu loh, kiblat di perpustakaan itu kemana, kita bisa rasa gitu ya. Ya susah jadinya. Ini karena udah zaman gadget, saya juga bingung gitu loh. Artinya kenapa? Kita udah tahu dia penekanannya di mana. Jadi istilah kalau ditutup mata nih, kita nggak tahu nih perpustakaan miliknya siapa. Kalau kita udah biasa ya, kita datang pakai tutup mata, terus kita dibuka mata di dalam ruangan itu, kita bisa tahu agama dia apa gitu loh, yang punya gedung perpustakaan itu gitu loh. Ya maksudnya mazhab daripada akademisi dia gitu loh. Nah, ini susah. Jadi ya oke lah, lupain dah tuh
ya. Ya ndak ada lagi gitu ke masa depannya bagi para generasi muda besok-besok nggak ngalamin gitu-gituan kali nanti gitu loh. Nah, coba deh buka buku nanti ada yang namanya footnote itu ya, catatan kaki apa segala. Itu kaitannya nanti ke sana. Seperti orang-orang yang sekarang ini atau ya pokoknya yang sedang belajar fakultas hukum itu lebih mudah memahami teologi nantinya. Karena kutip ayat itu ada syarat-syaratnya. Itu yang saya mau sampaikan. Bukan kayak para dewa-dewi YouTuber agamis itu. Kutip itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada kondisinya di situ. Lah, itu yang saya maksud. Jadi dikit lah, tahulah tentang dunia hukum lah. Gitu loh. Bagaimana cara penggunaan ayat itu. Nanti ini bisa selaras enggak? Kalau nanti kita mesti lihat juklaknya, petunjuk laksananya gimana. Terus nanti teknisnya bagaimana. Prosedur tetapnya itu setelah kita laksanakan di lapangan nanti SOP-nya bagaimana. Penggunaan penggalan ayat itu. Gitu loh. Nah, itu di dalam fakultas hukum kita akan rasakan persamaannya nanti kalau mau menggali sebuah pelajaran teologi ya itu. Jadi kira-kira sudah ada berapa bidang itu. Nah, inilah yang dimaksud daripada prateologi. Sebelum masuk ke dalam bidang teologi, bongkar dulu mindset Anda. Isi dulu di dalam benakmu tentang hal-hal ini. Kalau tidak, Anda secara alami telah terbentuk mindset dari lingkungan hidup. Hari-hari maksudnya kan, lihat sana, lihat sini, baca sini, secara natural Anda telah terbentuk mindset Anda. Lah, mindset secara natural yang diserap tanpa disengaja lalu masuk ke dalam teologi. Lah ya mindset itu yang dibawa. Ada kaitannya dengan kita tinggal di negeri ini, itu saya sering ulang-ulang, bosan dengernya. Tidak bisa mindset orang kita digunakan untuk kenal, belajar, mendalami suatu agama. Ya, saya harus nyebut jamak karena sudah mulai banyak yang baperan. Seolah-olah ngomongin dirinya, "Woi, rugi amat. Ilmu saya tuntut 9 tahun konsen dalam hal akademisi ini. Saya ngurusin satu orang yang enggak lah ya. Gitu loh, ngurusin satu agama saja, membahas di dalam channel YouTube ini lah yang enggak mungkin dong, rugi amat ilmu gue." Gitu loh. Udah mulai ada yang baperan. Seolah-olah ngomongin lo lagi. 1001 macam jenis-jenis agama di bumi ini. Ya, don't be stupid. Nah, jadi kalau pahami dulu, nanti kita bahas more detail lah, ya, tentang dunia hukum itu, tentang fakultas hukum lah, gitu aja gampang nyebutnya lah, bingung ya. Oke, jadi ini satu masukan untuk merubah mindset. Ini maka itu saya golongkan inilah namanya hal-hal prateologi sebelum masuk ke dalam the real teologi ya. Agama dan ilmu pengetahuan bidang hukum saya cut dulu.